berapa Pak Andi uangnya? Saban ayam ini tidak ada kabarnya. Saya tanya-tanya, ternyata pulang pindah kampung merantau saya. Tapi nggak sempat lapor Pak Andi ke polisi? Saya bilang ya yang namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat datang di Podcast Kreatif MTSN 2 Bone. Ruang Eksplorasi Kreatif. Oke guys, saat ini kita sudah kedatangan sosok inspiratif ya, salah satu guru MTSN 2 Bone yang juga seorang wirausaha guys ya. Tentu saja semangat berwirausaha Pak Andi Asdar ini itu tidak didapatkan dengan cara yang instan ya. Nah ini yang kita mau tahu guys ya, seperti apa dan kenapa dia memilih untuk jadi seorang guru dan wirausaha ya. Mudah-mudahan bisa memotivasi buat anak-anakku semuanya dan kita semua dan seluruh penonton yang ada di sana tentu saja bisa terinspirasi dengan sosok kita kali ini yaitu Pak Andi Asdar. Tapi sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu nih teman-teman kita yang dari tim multimedia yang juga pengurus OSIS ya. Ya, siapa ini? Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, saya dari kelas 8C. Oke, kalau yang ini? Dan perkenalkan, nama saya Fitria Ramadhani dari kelas 9A Digital. Oke, mantap ya. Tepuk tangan dulu. Oke, mudah-mudahan kita semua di sini bisa mengambil manfaat dari podcast ini ya. Tidak hanya sekedar tayangan semata, kita juga bisa terinspirasi dari cerita yang disampaikan oleh Pak Andi Asdar ya. Nah, tentu saja kita ingin mengetahui seperti apa riwayat hidupnya dan bagaimana kemudian bisa sampai saat ini sebelum jadi guru. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Pak Andi Asdar sehingga kemudian pada saat dia jadi guru kemudian bisa seperti ini ya. Nah, kalau saya dengar-dengar sih banyak cerita yang kemudian muncul dan memang betul-betul sosok kita kali ini bahkan parahnya ya, bukan parah ya, bahkan saking gilanya gila, sangat-sangat gila, rela berutang, katanya rela berutang di bank untuk supaya ya bisa air di sawah itu bisa terairi ya. Dengan cara apa ya, nanti kita tanya-tanya lah Pak Andi Asdarnya. Nah, sekarang kita sudah ada Pak Andi Asdar. Bagaimana kabarnya Pak Andi Asdar? Ya, kabarnya baik, alhamdulillah. Sehat. Oke. Nah, sekarang kita persilakan Pak Andi, mungkin ada yang bisa disampaikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Andi Asdar ya. Di sini di MTSN 2 Bone saya mengajar bidang studi bahasa Inggris. Tapi meskipun mengajar, di luar juga banyak aktivitas lain. Selain mengajar ya, salah satunya ya berwirausaha. Dan berwirausaha itu tidak sesuatu yang tidak instan ya. Karena semenjak saya sekolah di SD itu di situ mulai saya berwirausaha. Ketika ibu saya membuatkan jajanan, kemudian saya bawa ke sekolah, saya jual sambil di sela-sela belajar di sekolah. Nah, lanjut SMP juga tetap berwirausaha, SMA bahkan kuliah. Nah, di saat kuliah ini ya banyak hal yang saya geluti. Saya pernah kerja di percetakan, gimana mencetak itu. Pernah juga kerja menjadi teknisi komputer, software dan hardware. Iya, teknik jaringan. Pernah juga ngajar di kursus untuk ngajar bahasa Inggris dan komputer itu. Selain itu pernah juga di bengkel. Jadi banyaklah pengalaman untuk bisa tetap eksis kuliah. Karena kenapa? Untuk kuliah itu kan butuh biaya. Sementara latar belakang ekonomi keluarga saya itu ya sedikit sulit ya. Jadi mau tidak mau harus cari penghasilan tambahan untuk membiayai kuliah. Sekira itu. Jadi latar belakang kenapa saya berwirausaha. Dan sampai saat ini ya masih tetap berwirausaha. Banyak sudah saya rintis, tapi ya gitu. Ada yang jalan dan ada yang ya itulah namanya usaha, ada yang naik, ada yang turun. Ya, sekira seperti turut ya. Ya. Ya, saya masih ingat Pak Andi, usahanya itu yang Iya. ya. Oke. Tapi Pak, sebelumnya menjadi guru sudah menjadi pilihan atau hanya terpaksa karena PNS-nya lulus di situ? Nah, ini ada pertanyaan dari iya. Fitri ya. Bagi saya berwirausaha itu adalah suatu yang
menarik gitu. Arti sesuatu yang ketertarikan saya. Karena begini, berwirausaha itu tidak hanya mencari keuntungan, ya kan? Tapi menurut saya berwirausaha itu bagaimana juga menghidupkan orang-orang yang ada di sekitar kita, memberikan mereka pekerjaan, penghasilan tambahan. Sekarang itu yang intinya. Kita tidak berpikir individual saja, hanya mau hidup sendiri, tapi kita bermasyarakat, mengangkat pendapatan ekonomi masyarakat sekitar, apa yang bisa dibantukan sekira itu. Nah, ada kisah yang suatu hari, ya sekitar 5 tahun yang lalu ya kan, saya ke kampungnya keluarga paman itu, jalan-jalan di suatu pedesaan gitu. Setelah di situ sawah-sawah pada kering gitu. Yang dikeluhkan masyarakat di situ, saya tanya keluarga, kenapa begini? Bilang, kita mau bertani di sini susah kehidupan, mau kerja juga susah, mau bertani tanahnya kering. Kenapa bisa kering? Sumber air nggak ada. Bilang, oh ya. Jadi hambatan untuk menjadi produk ya dari air gitu. Bagaimana solusinya? Ada tidak solusinya, bro? Ada. Kalau kita bisa bertani produktif, lahan ini bisa produktif kalau diairi, kalau tidak diairi. Ya. Di situ terpenuh. Oh, kayak sepertinya saya bisa. Saya tergugah. Gimana saya bisa bantu masyarakat sini? Iya. Hamparan sawah yang luas itu tapi tidak produktif gitu. Akhirnya ya bincang dengan beberapa keluarga yang petani. Kalau seumpama diusahakan untuk pompa air ke sini, bisa nggak sawah ini produktif? Ya bisa, sangat bisa, bilang. Tapi pasti biayanya mahal. Iya. Terus ya berapa biaya? Pasti kos ya. Yang namanya usaha, membangun satu usaha itu pasti butuh kos, butuh biaya. Kira-kira berapa biayanya? Ya saat itu ya hanya bilang sekitar 100-200 juta ya, mungkin sudah cukup. Kalau 100-200 juta saya kira kalau modal saya nggak punya sebanyak itu, tapi ya kalau diusahakan kan bisa. Saya kira itu. Kemudian oke, gini, bikin aja perencanaan, buat apa yang dibutuhkan. Saya coba cari cara bagaimana bisa penuhi kebutuhan untuk membangun irigasi itu. Misalnya saya akan usahakan gimana pun caranya biar masyarakat situ bisa terbantukan gitu. Diperkirakan ya sekitar 200 jutaan ya. Oke. Ya 200 juta oke. Saya nggak punya modal 200 juta, tapi saya punya sesuatu yang bisa dijaminkan untuk dapatkan modal. Oh, digada ya? Iya, digadaikan. Ya, saya ambil SK, saya tanya istri, saya ingin bantu keluarga di sana. Gimana? Saya butuh uang 200 juta. Ada SK saya. Ya, ini aja dijaminkan. Supaya ada uang, kita bangun itu. Ya, awalnya sih bilang, ya, awalnya sih nolak, tapi saya bilang, kasihan mereka mau hidup. Mereka mau produktif, mereka mau bersawah, tapi untuk membangun itu susah. Jadi kalau kita yang bisa bantu mereka, kenapa tidak? Saya kasih ya, akhirnya yang ngerti, oke, begitu. Ya dibangunlah, tapi ternyata di tengah jalan apa yang kita catat di lapangan nggak seperti itu. Ternyata butuh biaya yang lebih besar dari itu. Jadi estimasinya berapa Pak di sungai? Sehingga estimasinya kita butuh pipa karena dari sumber sawah dengan sungai yang dipompa itu kurang lebih 2 kilo. Tuh untuk beli pipanya saja itu enggak kurang dari 200 juta. Jadi harus nambah lagi 200 juta. Wah. Wih. Berarti saya bilang 500 ya? Iya. Iya. Belum yang lain-lain, belum yang lain ya gitu. Nambah lagi 200 juta, saya bilang, wah, saya nggak bisa nambah nih kalau di Anam. Ada tidak toko atau toko bangunan yang bisa diajak kerjasama untuk bantu dulu, nanti bayarnya berangsur dari hasil
dari tani nih. Jadi hasil panen itu kita adakan perjanjian, adakan bagi hasilnya itu kita bayar toko untuk bayar utangnya untuk pengadaan tambahan yang sebanyak itu. Iya. Ya, disetujui toko itu, disetujui dengan beberapa masyarakat atau masyarakat siap semua, setuju semua. Oke, jalan. Dikerja itu sekitar 1 tahun lah, karena mesti pakai eskavator untuk gali aliran pipanya gitu sampai dalam, karena traktor itu nggak boleh kena, dia belah sawahnya. Tunggu dulu Pak Andi, Ya. kira-kira sebelum Pak Andi menentukan keputusan sebenarnya di pikiran Pak Andi itu isinya apa sih? Kok bisa sampai sejauh itu memutuskan, apa tujuan sebenarnya maksudnya? Apakah memang hanya untuk mencari keuntungan kah? Ataukah memang karena melihat kondisi tanah seperti itu yang ada daily? Itu adalah kepedulian kepada orang-orang yang seharusnya kita bisa bantu. Nah, ini sebenarnya yang menjadi, saya ingin menggugah sama bapak-bapak, ibu-ibu yang pemilik modal itu. Tapi berbisnis itu tidak hanya mencari keuntungan, tapi bagaimana bisa membantu lebih banyak orang. Ya, tapi kalau persoalan atas nama bisnis itu tidak apa-apa, asal tidak memberatkan salah satu pihak. Jadi betul. tetap juga kita punya pikiran bisnis. Tetap membutuhkan profit dari tapi tidak juga terlalu memberatkan ya, mungkin seperti itu ya. Tapi sangat luar biasa sih kalau menurut saya ya. Bagaimana adik-adik? Iya, karena ya tekad bapaknya kan. betul, karena memang di luar pikiran kita kok bisa ada seseorang yang rela meminjam duit untuk memperdulikan orang lain. Nah, kalau dipikir ya, waduh, kalau saya Pak Dito jujur, angka sebesar itu susah. Kalaupun mau memperdulikan orang, saya berpikir panjang. Tapi ya, saya sangat apresiasi dari keputusan Pak Andi dan memang sangat luar biasa. Tapi mungkin Pak Andi, kita agak sedikit tarik ke belakang pembicaraan kita. Tadi ada yang saya dengar sebelum jadi guru, ya. Saya dengar ada sebuah cerita tentang yang tadi disampaikan mengenai sebelum itu waktu saya jadi mahasiswa saya jadi teknisi. Itu teknisi apa itu Pak Andi? Di tahun 2001 itu kan saya awalnya itu beli komputer saat itu. Komputer sering rusak, sedikit rusak, dan biaya perbaikannya itu mahal. Nah, sehingga saya putuskan gimana kalau saya belajar juga bagaimana memperbaiki komputer ini. Akhirnya saya masuk kursus teknisi. Saat itu software dan hardware. Ya, setelah itu ya ternyata ini mudah ya, pekerjaan ini mudah, cuma butuh logika. Tapi banyak tidak dapat uang di situ. Ya, alhamdulillah. Orang tua saya tidak pernah memprediksi kalau saya mampu beli kendaraan selain kuliah, beli mobil saat itu, beli motor saat itu. Jadi itu beli motor tanpa sepengetahuan orang tua. Jadi tanpa dibiayai orang tua. Tanpa dibiayai. Bahkan kuliah juga enggak. Saya ngontrak studio. Itu panggil beberapa mahasiswa untuk gabung itu. Murni dari. Tapi nyambungnya di mana ini Pandi? Sarjana bahasa Inggris. Kok bisa sampai jadi teknisi ini? Memang otodidak atau memang ada kemampuan dari awal? Sebenarnya ketertarikan dengan sesuatu yang menantang gitu. Apalagi komputer kan itu dengan bahasa Inggris ada hubungannya gitu. Jadi setiap sesuatu yang salah di komputer itu selalu diinformasikan dalam berbahasa Inggris. Betul. Sehingga ini kayaknya untuk jadi teknisi komputer sangat harus pintar bahasa Inggris ya. Berbahasa Inggris pada saat itu, karena nggak seperti software sekarang bisa di bahasa Indonesia kan, dulu itu masih berbahasa apalagi Inggris. bahasa Bugisnya engkaling anak-anak bahasa Inggris. makanya bahasa Bugisnya kalau mendengar
Angkalinga. Angkalinga Kende. Karena kebetulan saya ini Pandi bukan orang Bugis Bon, orang Bantai. Jadi mudah-mudahan adik-adik kita di sini mendengar bahwa memang yang namanya bahasa Inggris itu sangat penting ya. Iya, bahasa Apalagi bisa kita transisi menjadi hobi-hobi yang lainnya. Hobi yang lain. Seperti jadi teknisi. Jadi teknisi, Jadi apa saja ya. Intinya bahasa Inggris itu Bahasa Inggris menjadi bahasa pokok sekarang. Karena bahasa teknologi saat itu ya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa teknologi. Ya, tapi tentu saja mungkin bahasa Arab tetap ya. Kita sebagai generasi madrasah, anak-anakku ya harus juga belajar bahasa Arabnya. Oh, iya. Nah, jadi kira-kira sampai berapa lama tuh jadi teknisi komputernya Pak Andi? Saya teknisi itu sejak 2002 sampai 2006 lah, 2007. Karena di 2006 itu saya putuskan untuk, bahkan di 2005 ya, saya putuskan untuk mengabdi di pesantren. Dan saya dipanggil pesantren Alilas Ujung buat. Bahkan saya di situ awalnya jadi teknisi gitu. Merakit jaringannya, jaringan internetnya, kemudian merakit beberapa komputer. Terus direkrut, bilang, oh, bisa tidak di sini jadi pembina? Saya bilang saya masih kuliah saat itu. Bilang nggak apa-apa, bagi tugas. Oh iya, kalau bisa bagi waktu saya bisa. Jadi 4 hari di pesantren, 2 hari di Makassar kuliah. Untuk kuliah itu pun hanya menyelesaikan skripsi gitu. Jadi itu bolak-balik konsol gitu. Sampai selesai ya ngabdi full di pesantren. Tapi awalnya saya nggak ditahu di pesantren itu, mereka nggak tahu kalau saya jurusan bahasa Inggris. Ya orang-orang di situ taunya saya ini jurusan komputer. Iya, jurusan komputer. Nanti pada saat saya wisuda, ada ijazahnya sarjana pendidikan jurusan bahasa Inggris, baru ternyata Anda jurusan bahasa Inggris. Nah, pada saat itu kemudian saya dikasih mata pelajaran bahasa Inggris. Tapi memang Pak Dia jujur ya, minta maaf ya. Secara pribadi mungkin teman-teman siapa tahu dikira ini menghina. Memang dari segi fisik tidak kentara memang seorang guru bahasa Inggris ya. Tidak meyakinkan, tapi ternyata ya apa yang kita lihat itu tidak sesuai memang apa yang ada di cover. Jadi jangan pernah menilai sesuatu terlalu cepat ya. Mungkin itu pelajarannya. Karena kenapa? Jujur saja Pak Andi, waktu saya lihat pandangan pertama, saya lihat Pak Andi ini orangnya kayak bagaimana ini. Tapi setelah pelajari wah gila juga ini orang. Itu. Bahkan dengan bahasa Inggris ini ya saya kasihkan sedikit supaya menjadi motivasi ya. Di 2007 itu ada beasiswa ya. Saya sudah selesai S1 kan bahasa Inggris. Ada beasiswa untuk lanjut, beasiswa dari British Council. Tapi Inggris ya. Inggris untuk kuliah di manajemen pendidikan di Inggris saat itu. Di Inggris. Tapi syarat utamanya itu bahasa Inggris. Ya, jurusan pendidikan, manajemen pendidikan, tapi harus berbahasa Inggris karena tesnya ya tes bahasa Inggris. Nah, saat itu saya masuk. Dari sekian banyak orang yang bersaing, mengerut, akhirnya yang tersisa itu sekitar 20 orang. Nah, dari 20 orang ini, alhamdulillah 2 orang dari Indonesia Tengah dan Timur terwakili. Ya, saya salah satunya. Dan ada orang teman satu dari Manado. Dari Jawa enggak ada? Iya, enggak dari Jawa ya. Ada ya, tapi di Indonesia Timur umumnya didominasi orang Jawa. Oh, berarti di Indonesia Timur cuma Pak Andi sama dengan orang Manado itu. Orang Manado, Pak Masri. Jadi di sini saya lihat bahwa kualitas kita untuk Indonesia itu kalah jauh dengan mereka yang mereka yang menempuh pendidikan di Pulau Jawa. Mungkin di luar Sulawesi sudah memang untuk bahasa Inggris sudah mau di Jawa ya. Dibanding saya punya juga itu Pak, di pengalaman pribadi mengenai bahasa Inggris. Betulan, saya tidak lulus LPDP gara-gara itu bahasa Inggris tidak tuntas gitu. Jadi memang itu penting sekali bahasa Inggris saat ini. Jadi kalau mau dipakai untuk S2 ya, lanjut S2 itu butuh bahasa Inggris. Untuk mendapatkan TOEFL, IELTS, itu semua kita harus punya skill bahasa Inggris. Bahkan untuk lanjut S2 di UNM sekarang itu harus melalui TOEFL. Betul. Jurusan apapun. Betul. Iya, harus melalui TOEFL. Memang. Nah, gini Pak Andi. Itu kan tadi pengalamannya waktu jadi mahasiswa kan. Nah, sekarang nih kan tidak langsung kan jadi PNS dulu kan. Prosesnya berapa lama jadi honorer? Pernah nggak jadi honorer?
Honorer di sekolah negeri atau instansi pemerintah saya kira nggak pernah. Saya selama ini hanya di pesantren Elias Ujung. Itu saya mengabdi jadi ustaz di sana, panggil ustaz ya. Jadi mengajar di situ, mondok di situ sejak 2005 dan sampai 2009 ya kan. Nanti di 2009 saya terangkat. Nah, di perjalanan itu sebenarnya orang tua selalu menginginkan saya menjadi ASN, PNS. Iya, seorang PNS. Tapi menurut saya ya mau tidak mau ya harus membanggakan dulu orang tua, memenuhi dulu permintaan orang tua karena saya ya orang yang patuh dengan perintah orang tua. Jadi dari 2007 hingga 2009 itu saya nggak tahu berapa kali nggak lulus tes. Iya. Berapa kali itu? Saya sudah tidak bisa hitung. Hampir setiap kabupaten di Sulawesi Selatan itu saya tempat daftar dari satu tahun. Jadi persoalan tidak lulus itu tidak usah diceritakan. Saya sudah berapa kali. Ya, berapa kali. Jadi masih tetap semangat. Iya. Tapi nanti lulus itu pada saat ada pendaftaran di Kementerian Agama merekrut guru bahasa Inggris saat itu di 2009. Saya daftar ikut ujian. Pada saat daftar ikut ujian itu yang mengherankan ya dari ribuan yang mendaftar itu yang diterima hanya 3. Dari 3 orang itu ya saya salah satunya. Alhamdulillah. Ternyata saya diluluskan di Kementerian Agama. Padahal yang kemarin-kemarin itu saya pernah ikut ujian ya. Yang ikut ujian 6 orang. Yang lulus itu harus 5 orang. Harus gugur 1. Ternyata yang gugur itu saya. Ya, di situ pedih sekali saat itu. Aduh, ternyata ya untuk lulus jadi PNS bukan takdir saat itu. Jadi itu. Nah, tahun berapa lulus PNS, Evan? Di 2009. 2009. Langsung di MTs Dobore. Untuk saat ini sudah 4 kali ya mutasi. 4 kali. Awalnya di Madrasah Alia Negeri 3 yang dulunya Manlapri. Kemudian ke Pesantren Ujung, dari Pesantren Ujung ke MTSN 2 Bone. Karena ya begitu. Selalu ingin sesuatu yang baru dan menantang itu. Saya suka yang seperti itu. Artinya baru dan menantang. Jadi sudah berapa kali pindah-pindah ya? Iya. Ya. Pengalaman juga. Tapi ya artinya meskipun Pak Andi ini sudah berapa kali pindah-pindah kemudian jadi seorang guru, yang harus kita apresiasi itu ini Pak Andi mengenai wirausahanya. Oh iya. Saya jujur ya, kalau mau dibagi waktu untuk berwirausaha, apalagi mungkin PNS, teman-teman PNS yang di luar sana yang juga berprofesi jadi guru, pasti akan pasti kesulitan bagaimana bagi waktunya berwirausaha. Nah, mungkin bisa diberikan tips-tips nggak buat dari Pak Andi mengenai cara-cara memulai untuk wirausahanya bagaimana sih? Apakah memang harus gagal dulu atau bagaimana? Iya. Mungkin dari pengalaman ya. Karena sejak kecil sudah berwirausaha, jadi manis pahit garamnya itu usaha ya tahu. Tapi sebenarnya berwirausaha sambil melaksanakan tugas itu saya kira nggak ada masalah. Karena kenapa? Beberapa tugas, kegiatan atau memantau itu bisa didelegasikan sama orang-orang kepercayaan kita. Saya dirikan sebuah pompa irigasi yang sekarang itu sekitar 200 hektar yang diairi gitu. Mempekerjakan petani yang kerja di situ mungkin ya ratusan. Berapa itu Pak Andi mesinnya itu di situ? Ya sudah ada 4 mesin kayaknya. 4 mesin? Mesin truk gantian ya, mesin truk Fuso yang 6 silinder itu masih jalan sampai sekarang? Sejalan. Dan akhir-akhir ini kami lagi konversi dari mesin diesel ke listrik. Iya, karena tantangannya yaitu BBM, terutama solar. Iya, solar itu kan mahal dan sulit didapatkan. Tapi begini Pak Andi, sebelum kita jauh ke situ untuk tipsnya, saya sedikitin dulu bahas mengenai dari kita jangan bahas dulu berhasil yang mana ya, kita bahas dulu yang gagal dulu. Iya, Pak.
kira-kira dalam memulai usaha apa saja yang gagal itu yang pernah Pak Andi lakukan? Semisal usaha ayam kah, usaha apa yang pernah gagal begitu? Gitu. Mungkin bisa diceritakan kenapa ya? Apa semacam solusi dan gini loh supaya tidak terulang lagi begitu? Yang paling harus diperhatikan adalah perencanaan. Kalau dari perencanaan sudah tidak sesuai, maka selanjutnya akan tidak sesuai. Itu yang pertama. Yang kedua, integritas orang-orang yang kita rekrut gitu. Jadi itu harus diperhatikan benar, ini orang yang bisa dipercaya atau tidak. Saya pernah mendirikan peternakan ayam gitu. Peternakan ayam kampung. Ayam kampung, baik. Saat itu ya ada orang yang lagi datang di rumah, tukang saya yang lagi butuh kerjaan, tapi pekerjaan untuk tukang itu sudah nggak ada di rumah. Oh, jadi ceritanya ini tukang butuh kerjaan. Nah, terus karena saya nggak tega lagi lihat orang yang lagi butuh kerja, tapi pekerjaan yang saya bisa berikan nggak ada lagi, sudah dikerja semua. Jadi saya bilang, di rumah kerja apa? Bilang saya hanya pelihara ayam. Oke, kamu kan tahu pelihara ayam. jadi Nah, bagaimana kalau saya bantu untuk pelihara ayam? Berapa ayam sanggup dipelihara? Dia bilang kalau ada 100-200, saya kira kalau 100-200 itu nggak cukup. Ini 500 dulu. baik. 500 ayam kampung pelihara. Ya. Kendalanya di mana? Kendalanya kandang. Oke, kamu ke tukang kayu, cari kebutuhan apa di situ yang dibutuhkan, papan dan sebagainya untuk buat kandang. Silakan ke sana, lengkapi kandang dulu. Saya pesankan bibit ayam 500 pelihara. Modalnya dari mana itu Pak Andi? Ya modal dari uang di rumah lah, orang keluarga. Oh, simpanan lah. Kredit lagi kayak ini. Ya kalau kredit kan sudah banyak, jadi susah susah untuk ditambah lagi. Ya. Nah ketika itu ya datang 500 ayam, kandang sudah jadi dipelihara. 1 bulan kemudian saya lihat proyeksinya bagus ini orang. Saya tanya, saya tambah lagi ya? Kayaknya 500 itu terlalu sedikit. Nah, dia bilang, iya terserah kita. Ya terserah Bapak lah gitu. Bilang, oke. Saya telepon lagi dari Surabaya. Jadi berapa ekor semua? Kirimkan 500 lagi. Jadi kirim 500 lagi. Masuk bulan kedua. Saya belum perkirakan planning selanjutnya. Ternyata memelihara itu butuh pakan yang banyak. Ya, betul. Makin banyak peliharaan itu makin banyak pakannya. Saya tidak punya perencanaan di pakan, belum matang di situ. Hanya sekedar modal nekat. Ya, ketika ayam mulai agak besar, makannya makin besar. Itu beli pakannya yang dulunya 1 sak 1 minggu, 1 sak 1 hari. Waduh, ini per saknya ini harga 400.000. 1 sak harga 400.000? 400.000 pakannya, waduh. Seberapa hari habis? Iya, itu tiap hari dibelikan. Iya. Karena sudah 1000-an ayam, ya kan 1000-an. Jadi otomatis tiap hari dibelikan per sak. Ini semenjak ini ya, sebelum ada roti ya? Sebelum ada. Iya. Saya tanya, kita sepertinya butuh solusi nih. Karena untuk membiayai pakan ini besar ternyata. Betul. Saya nggak pernah perkirakan. Iya, saya coba buka-buka gimana membuat pakan sendiri. Buka ada pabriknya. Ya, saya belilah pabrik yang kapasitas kecil untuk buat pakan. Bahan bakunya sesuruh. Coba cari bahan bakunya ikan di pelabuhan sana. Kumpul ikan-ikan yang murah gitu, yang bisa diborong. Kumpul. Kemudian di pabrik sendiri, pakannya kemudian keluar sendiri. Itu bisa berhasil ternyata ya. Biaya masih bisa ditekan sampai sekian persen ditekan karena tidak beli pakan lagi. Nah itu. Tapi ya dasar karena yang saya pekerjakan ternyata kurang bagus integritasnya ya. Oh iya. Jadi persoalan integritas lagi. Persoalan kejujuran. Tahu apa integritas? Ya kejujuran itu. Apa itu nak? Kejujuran. Kurang jujur, jadi saya juga tidak terlalu percaya sama orang yang. Sebenarnya Pak Andi ini kalau dilihat
dia mudah percaya sama orang. Iya. Itu kelemahannya. Kalau begitu Pak Andi, saya nilai ya, mohon maaf nih. Mudah ya mungkin di situ salah satu kelemahan saya. Mudah percaya sama orang, hanya sekedar dia datang meminta tolong, harusnya jangan ditolong Pak Andi. Kalau saya itu biarkan aja gitu kan, daripada boncos sendiri. Jadi berapa modalnya semua? Iya. Ya hampir 100 juta lah habis di situ sampai habis. Jadi kembali tidak itu modalnya? Sewaktu itu Ramadan menjelang Lebaran itu ayam-ayam sudah panen, saatnya sudah panen gitu. Saya telepon, gimana ayam sudah panen? Bilang iya, sudah dijual, sudah habis ya habis. Saya tunggu 1 bulan nggak ada datang-datang, 2 bulan nggak datang. Kemana ini orangnya? Ini sampai ribuan ayam ini nggak ada kabarnya. Saya tanya-tanya ternyata pulang pindah kampung merantau. Lagi buron. Pindah kampung merantau saya. Tapi nggak sempat lapor Pak Andi ke polisi. Saya bilang ya yang namanya sesuatu yang mau pergi ya biarkan aja. Aduh ini saya kira apapun itu kalau yang mau pergi ya namanya juga usaha, kadang jatuh kadang bangkit ya itu. Ini yang saya suka dari sesuatu Pak Andi yang ini. Ikhlaskan aja. Mau? Nah, mode ikhlasnya full ya, tinggi sekali skill ikhlasnya. Iya. Mungkin dari pesantren ujung al ikhlas jadi selalu ikhlas. Mungkin karena banyak pencara jadi, dari dibawa kabur itu berapa Pak Andi uangnya? Saya bukan berupa uang ya, berupa modal. Modal mulai dari tapi kan hasil jual toh? Mulai dari pakannya. Hasil jual ayam ya? Hasil jual ayam ya nggak di store, di bawah jadi saya bilang ya. Oh di bawah ayamnya? Di bawah dijual ayamnya semua, tapi hasil penjualannya yang seharusnya kira-kira dari 1.000 itu berapa totalnya semua itu? Kira-kira. Kalau dijual ya, 50.000? Andaikan 1.000 hidup semua, kita ratakan aja lah. 50.000 ya? Iya, anggaplah sekitar 70-80. Ini kan ayam kampung ya. Mungkin lebih pasarannya mahal, ayam kampung 100 ribuan mungkin? Iya, bisa saja 100 ribu. Jadi diskon 70.000 pasti orang pasti mau beli kan? Diskon anggaplah 70.000 kali 1.000 kan 70 juta gitu. Sebenarnya kalau dihitung secara kalkulasi, beternak itu kayaknya tidak terlalu menguntungkan secara matematika karena kenapa? Pakannya yang bikin masalah itu, bikin beban berat. Oke, tunggu lupa nih. Kira-kira kalau orang yang nonton podcast ini apa kira-kira bisa sampaikan sama? Saya kira suruh kembalikanlah. Saya kira cara saya bantu ya sampai di situ. Sebenarnya saya ingin bantu lagi seandainya. Oh berarti punya kejujuran ya. Saya bantu lagi karena kepercayaan. Ya, bantuan saya hanya sampai di situ. Nah, jadi mungkin siapa namanya? Iya, enggak usah ini. Contohlah bakso. Saya kira enggak usah kalau lihat podcast ini tolonglah niat baiknya. Saya kira enggak usah yang namanya bisnis ya kadang jatuh kan. Saya kira itu enggak bisa dihindari. Kira-kira secara garis besarnya Pak Andito, kira-kira itu kan mengenai ayam nih. Apa tidak yang bisa diambil hikmah dari situ? Kira-kira mode kegagalan yang seperti apa yang harus diperbaiki? Apakah mesti kemudian kita tidak boleh percaya sama orang, ataukah perkuat pengawasan? Oh iya. Saya kira ya itu yang paling penting. Memang jenis bisnis yang memang high risk begitu. Iya, itu yang pertama ya. Bisnis peternakan itu termasuk bisnis yang high risk, risikonya tinggi karena menyangkut nyawa kan. Hewan itu kan hidup. Dan kita tidak bisa menjamin mereka hidup sampai besar. Itu yang pertama. Yang kedua, ya pengawasan. Mungkin saya terlalu percaya tanpa mengawasi bagaimana ke depan, bagaimana pekerjaan sampai di mana. Ya saya nggak pernah awasi, saya hanya percayakan penuh dari laporan-laporan. Oh jadi dipercayakan penuh tanpa ada pengawasan yang ketat gitu. Saya nggak terlalu. Karena saya anggap ya yang namanya orang ya. Apalagi orang di kampung itu rata-rata ya bagus gitu, saya nggak pernah. Tapi ya itu, ini takdir ya. Tapi itu kayak mungkin takdir. Sesuatu yang mau berangkat itu ya kita nggak bisa. Mungkin nggak tahu sampai di mana ini betul ini Pak Adi ini bisa konsisten terus berwirausaha meskipun sudah jatuh bangkit lagi dengan usaha rutinnya. Ya, nah sekarang bawa tidak rutinnya Pak Andi? Oh bawa tadi tapi habis. Ya, jadi teman-teman ya.
Mungkin anak-anakku juga di sini pasti sering makan ya rotinya Pak Andi. Bagaimana rasanya? Rasanya enak, harganya juga terjangkau, mulai dari 5.000-an saja. 5.000 ya. Terus ada apa saja sih itu? Ada burger, roti O, Pizza. Ada pizzanya juga luar. Saya jujur Pak Andi ya, yang saya suka itu burger sama roti abon. Oh iya. Itu enak sekali tuh. Tapi gini Pak Andi, mengenai tentang usaha kita yang sekarang itu usaha tentang roti, sebenarnya buat usaha rotinya ini atas dasar apa lagi? Jangan sampai atas dasar mau bantu lagi orang-orang ini, tapi Iya. jangan sampai tertipu lagi sebelumnya. Saya kira untuk roti ya benar melihat ya lagi resih melihat beberapa orang-orang di sekitar itu nggak punya pekerjaannya. Oh, tetangga tidak punya kerja. Tetangga. Jadi saya coba konsultasi sama ibu bagaimana kita buat bantu mereka dapat pekerjaan. Kita bikin usaha roti di rumah gitu. Dan istri saya mendukung ya oke. Udah jadi istri saya yang jadi jadi pimpinan di situ. Kemudian mempekerjakan ya. Ada berapa pekerjanya? Saat ini hanya 5 orang. 5 orang, Ya, di rumah. Tapi bisanya dibagi tuh Pak di antara mengajar, manage anunya, memang ada kebutuhan. Oh iya. Skill khusus tidak untuk manajemen seperti itu? Kalau memanage itu saya serahkan betul ke ibu untuk mengatur, tapi saya hanya memberikan Produksi. tips-tips ya. Iya, tips. Kalau seperti ini ya selalu adakan inovasi, selalu Ya. cek produk, jamin bahwa produk kamu yang terbaik kemudian bisa dipasarkan itu. Iya, jadi Dan yang utama itu jangan sampai harga itu tinggi di pasar. Jadi buatlah produk yang harga yang bisa dijangkau oleh semua kalangan, terutama anak-anak sekolah. Makanya harganya agak rendah. Tapi intinya sebenarnya adalah bagaimana bisa mempekerjakan orang-orang yang tidak yang jadi nganggur saat itu. konsepnya sekarang Pak Andi buat usaha untuk bagaimana menghidupi orang lain. Iya, gitu ya. iya, karena- Jadi 5 orang ini siapa yang bekerja? Maksudnya ada yang buat roti, siapa yang Iya, mengantar? Ada kurirnya? Iya, ada satu orang yang jadi kurir ngantar ke sana kemari. Oh iya. Ada yang buat roti di rumah itu ya 3 orang gitu. Ada yang memang jual di counternya. Ini masih mau tambahkan counter tidak nanti? Saya berencana ya tetap nambah supaya semakin banyak dibuat itu maka semakin banyak orang yang bekerja, dan itu intinya. Bagaimana bisa membantu saya. Saya tidak bisa membantu dari segi keuangan, bentuk memberikan, tapi saya hanya bisa bantu bagaimana mempekerjakan. Karena itu bantuan yang seperti itu sekiranya tidak ada putusnya ketimbang hanya membantu substansi sekali. Tapi saya ingin Pak ya, jujur ya, kalau dengan konsep yang seperti itu lama kaya Pak Andi. Betul. Saya kira untuk jadi orang kaya, apapun bisnis itu, kalau takdir kita untuk jadi orang kaya nggak ada. Jadi bukan alasan bahwa berbisnis itu untuk jadi orang. Bukan alasan itu. Bagaimana Anda berbisnis membantu menghidupi banyak orang, itu yang utama. Oh, iya. Jadi jangan kejar bagaimana mendapatkan keuntungan sebanyak-banyak, tapi bagaimana bermanfaat untuk banyak orang. Jadi sambil Iya. berbisnis sambil bermanfaat. Karena Ini- ya itu asas manfaat ke orang lain itu yang paling utama dalam berbisnis. Karena untuk menjadi orang kaya, saya sampai hari ini juga tetap miskin itu. Iya. Iya, tetap susah. Masih- Tapi bukan masih alasan membutuhkan saya. ya. Masih susah. Ini luar biasanya Pak Andi, dengan kehidupan yang masih belum bisa dibilang cukup, tapi belum Iya. terlalu cukup ya. Tapi tetap masih memikirkan orang lain. Ini saya pernah punya prinsip seperti itu Pak Andi. Saya juga pernah punya usaha di Iya. Makassar, KFC. Saya terlalu percaya juga sama orang, tapi ternyata orang ini ya dia pergi dan akhirnya modal saya ludes di situ. Dan akhirnya saya memutuskan nanti kalau saya mau usaha saya harus pikir 1000 kali lagi dan betul-betul harus fokus. Ya. Saya kira hal-hal yang seperti itu tuh saya sudah sering sekali lah. Ya. Saya juga pernah konveksi ya kan, buka Konveksi juga. ya kan. Oh iya ya, ada bisnis konveksinya Iya, juga. saya pernah buka konveksi itu sampai puluhan orang yang kerja di rumah. Ya, di training semua. Ketika mereka sudah lancar,
menjahit terampil semua, menjadi tenaga terampil. Masing-masing tenaga saya itu, yang penjahit-penjahit saya itu ingin berdiri sendiri. Ya, Oke, kalau saya bilang, oke lah kalau Anda ingin berdiri sendiri, silakan. Mesin yang saya beli itu ada lebih 10 itu, ya dibagi-bagi. Silakan Anda, kalau Anda lebih suka berdiri sendiri ya silakan. Nah saat itu ya masing-masing ambil. Jadi saya berpikir, ya istri saya sama, kenapa dikasih, itu kan dibeli. Saya berpikirnya setiap putaran roda mesin itu, disitulah amal kita. Ya, saya berpikir situ. Jadi saya tidak butuh banyaknya penghasilan, tapi saya bisa bayangkan setiap putaran mesin itu, disitulah amal. Masih ada tidak itu mesin sekarang? Sampai hari ini mesin itu masih ter. Tapi saya sudah lepaskan 100%. Dan silakan gunakan. Saya hanya bisa bantu sampai di situ. Tapi itu dibeli atau dikasih begitu saja? Iya, dikasih begitu saja. Tapi sampai sekarang feedbacknya tidak ada. Saya kira disitulah jiwa besar kita, bagaimana Mereka membuat jujur juga ya. orang. Harus mereka jujur juga, nggak ada orderan. Iya, enggak, kemarin masih saya kontrol waktu masih di training gitu, belum terampil, saya kontrol hasil pekerjaan mereka, saya beli, kemudian saya carikan pasar gitu. Ketika mereka sudah bisa terampil mandiri, dan saya anggap ya sudah saatnya melepaskan mereka. Jadi saya lepaskan. Silakan. Saya sudah, karena saya punya pekerjaan yang utama gitu, ngajar, nggak bisa terlalu banyak mendampingi. Jadi setelah berusaha, mereka terampil ya, jalan masing-masing. Dan mesinnya nikmati, pakai aja. Karena disimpan di rumah juga nggak ada gunanya. Daripada mubasir berkarat, mending dipakai, amalnya jalan terus. Gitu. Dijual juga tidak ada yang mau beli, mending di sini. Iya, luar biasa Pandi. Bagaimana, adik-adik? Ada tidak pertanyaan lagi buat guru inspiratif kita hari ini? Izin bertanya sih. Iya, betul. Kan sebelumnya dari ceritanya sudah banyak yang Bapak katakan kalau sering gagal dalam usaha. Apa sih yang memotivasi Bapak terus bangkit? Iya, motivasi Pandi. Jadi saya motivasi saya ya lillahi ta'ala. Sesuatu itu tuh sudah ditakdirkan. Jadi kita hanya titipan gitu. Jadi sebanyak apapun itu nggak ada artinya kalau tidak bermanfaat buat orang lain. Sesedikit apapun yang kita miliki, kalau bisa dimanfaatkan untuk banyak orang, itulah yang sebenarnya yang kita inginkan, yang kita dambakan. Karena sebaik-baik manusia itu adalah bermanfaat buat yang lainnya. Sekira itu yang kita harus tanamkan. Pak ini tidak terbiasa menumpuk kekayaan. Jadi berbisnis itu tidak semata-mata untuk mencari ada keuntungan. Modal, langsung action ya. Bukan semata-mata cari keuntungan toh enggak, tapi bagaimana bisa bermanfaat untuk banyak orang, itulah yang utama. Karena kita juga serahkan garis tangan kita kepada lillahi ta'ala. Yang mana saja ya. Kemarin sempat ini Pak, dapat usahanya apa? Usaha yang Zoom itu? Iya, Zoom. Itu kan ya. Iya, di masa pandemi ya. Ya, terakhir kan kita bincang-bincangkan konsepnya seperti ini. Ini ya, adik-adiknya dengar ya. Ini saya cuma ikut usaha Zoom-nya, saya cuma bincang-bincang sama Pak Andi bahwa ke depan ini akan ada new normal. Kemudian di mana interaksi kita akan terhalangi dan kita akan lebih banyak berinteraksi lewat online. Nah, saya nawarkan solusi sama Pak Andi bahwa mungkin akan ke depan seperti ini, tapi ternyata dia yang take action. Saya yang no action karena saya berpikir 1000 kali untuk melakukan sesuatu. Pak Andi berpikir tidak kalau mau melakukan usaha. Ya atau itu langsung ada ide langsung take action. Saya lebih banyak take action. Jadi begitu ada ide, ya take action langsung putuskan. Tapi tetap sesuai dengan. Tapi bagaimana bisnis sekarang itu Ensu? Karena ya setiap bisnis ada masanya, ada zamannya, ada zamannya. Enggak mungkin. Ya. Kembali modal tidak? Iya, saya kira untuk kembali modal ya kembali modal, bahkan lebih dari modal. Ya. Berarti Pak Andi ini jenis pengusaha kah? Kalau saya lihat kalau pedagang kah?
Tergantung waktu ya. Iya, tergantung waktu karena saya lebih suka di sektor produksi. Iya, kalau Zoom itu kan termasuk pedagang gitu. Iya, kalau di Zoom Di saat ya, dibutuhkan. saya hanya memanfaatkan momen saat itu karena pada saat itu Ya. kan COVID-19. Sebelum-sebelumnya saya memang sudah prediksi bahwa akan ada suatu sistem yang jalan yang bisa. Tapi tidak berlangsung lama ya, Iya. karena ya gitulah. Nah, pada saat COVID itu benar-benar ketemu dengan orang per orang itu dibatasi. Dibatasi, Makanya betul. pertemuan pertama itu dibuat dalam bentuk virtual. Nah, saya lihat ada peluang nih di Zoom ini, aplikasi Zoom ini ya. Saya kontrak Zoom itu selama awalnya 1 bulan, kemudian saya kontrak berkali-kali saya. Ya, Dan itu di awal-awal itu jadi rebutan gitu, karena kenapa ada alternatif bisa membuat. Nah ini Iya. satu hal ini ya, adik-adik, ini ide saya ini sebenarnya diterapkan Pak Andi. Jadi sesuatu ide itu tidak mesti datang dari kita, kadang dari orang, tapi actionnya yang Betul teman-teman ya, jadi ini ide Eksekusinya saya yang sebenarnya, tapi Pak Andi yang take action itu luar biasa. Actionnya yang Pak Andi. utama. Nah sekarang Pak Andi mengenai guru dan wirausaha. Iya. Sebegitu sulitkah kita bisa mengendalikan, mengontrol di antara kita jadi guru, kemudian berwirausaha? Apakah kemudian ada semacam tips untuk kita semua? Bagaimana bagi waktunya? Apakah memang sulit sekali guru itu melakukan wirausaha? Apalagi gini ya, mengenai wirausaha sendiri memang ya salah satu jalan untuk mendapatkan pintu-pintu rezeki kan lewat itu, usaha berdagang dan semacamnya. Dan senada dengan perkataan Pak Menteri Agama ya, Pak Prof Nazaruddin Umar, bahwa memang sebenarnya jadi guru itu bukan tempat mencari sesuatu yang dianggap profit, tapi mungkin ladang amal ya, ladang amal. Dan memang kalau kita berada di tempat yang ladang amal, yang harusnya kita punya kontribusi waktu yang begitu banyak, tapi di lain sisi di wirausaha kita membutuhkan concern waktu yang banyak untuk bagaimana memikirkan dan bagaimana itu mencoba mengurai permasalahan. Oh iya, jadi seperti ini barangkali. Kita lakukan saja apa yang mampu kita lakukan. Jangan terlalu dipaksakan. Ya, antara bagi waktu saat ngajar dan kadang-kadang ketika memulai usaha itu lebih banyak berpikir orang mau instan, mau cepat besar, mau cepat. Tapi dia tidak berpikir gimana membagi waktunya. Kalau saya seperti ini, ya biarkanlah waktu berjalan. Tentukan saya berapa waktu yang bisa disisihkan untuk mengontrol ini. Ya biarkan saja berkembang sesuai dengan kemampuan gitu. Tidak usah dipaksakan. Toh pada akhirnya akan terbentur kalau kita memaksakan sesuatu. Tapi yang jelas utamakan tugas utama kita sebagai guru itu tugas yang sangat mulia. Jadi sampai hari ini kalau saya dibenturkan antara bisnis usaha dengan tugas pokok saya ngajar, saya lebih pilih ngajar. Ya? Iya, karena memang jiwanya di situ loh, ngajar. Iya betul. Iya, tapi memang apa ya Pak Andi ya, saya lihatnya Pak Andi sebenarnya tidak cocok jadi guru, cocoknya jadi dosen karena memang intelektualnya kemudian wawasannya luas ya itu. Mungkin bisa jadi dosen lah nantinya kalau ada peluang ya. Iya, mudah-mudahan. Oke, bagaimana adik-adik di sini? Ucu, Fitria, masih ada pertanyaan? Tidak ada kayaknya. Itu aja. Oke, baik teman-teman semuanya, kita mungkin bisa ditutup ya sama Ucu. Jadi ini adalah program podcast kita dari MTS Indomone. Reaktif itu ruang eksplorasi kreatif, dan nantinya tentu saja kita akan undang lagi guru-guru atau sosok tokoh yang bisa menginspirasi buat kita semua di sini, dan tentu saja buat teman-teman semuanya jangan lupa ya untuk like, share, dan follow akun ini ya. Nah, buat penutup dari kita ya itulah tadi gambaran dari Pak Andi Asdar, atau mungkin ada closing statement Pak Andi? Oh iya. Begini ya, menjadi guru itu sangat mulia dan sesuatu untuk memajukan bangsa. Namun yang dipikirkan saat ini, Indonesia adalah negara yang sangat kaya, punya tanah yang subur, penduduknya banyak, potensi alamnya besar, tapi kok kita masuk dalam kategori negara miskin.
penduduknya miskin. Ini tidak lain karena pola pikir kita terlalu berpikir bahwa menjadi sukses itu harus lewat sektor yang ya gitu, tidak memulai dari sesuatu yang kewirausahaan. Padahal sebenarnya pemerintah itu untuk merekrut mereka dalam pekerjaan-pekerjaan formal, sektor formal itu sangat terbatas. Jadi agar ekonomi Indonesia maju ya, saya minta itu anak-anak muda itu jangan berfokus untuk cari pekerjaan di sektor formal. Coba kembangkan potensimu, buka kemampuan kapasitasmu, cari peluang di sektor yang non formal, berwirausaha agar tidak jadi beban negara, ya kan? Betul. Ya, bukan jadi beban negara. Iya. Saya kira itu untuk anak-anak muda, apalagi kita potensinya besar. Indonesia tidak mungkin miskin masyarakatnya, andaikan mereka lihat potensinya. Betul. Oke, itulah tadi closing statement dari Pak Andi Asdar, sosok inspirasi kita semua di sini, yang juga sebagai guru dan sebagai wirausaha, dan juga punya banyak cerita yang sudah digambarkan tadi mengenai cerita tentang mesin airnya, cerita tentang di usaha yang kemudian dibawa lari hasilnya ya, itu ya, dan teknisinya yang di luar dari bahasa Inggris ya. Nah, mungkin adik-adik juga sudah bisa mendapatkan manfaat ya hasil dari diskusi kita bersama Pak Andi. Dan buat teman-teman semuanya, kru yang bekerja, terima kasih ya atas semangatnya hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.